Udah. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini saya mau masuk ke nilai ekstremum. Ekstremum ini maksudnya maksimum atau minimum. Maksimum minimum itu nanti kita lihat yang lokal dan global. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai kuliah kita hari ini? Jadi ini kuliah kita sebelum nanti kamu ujian ya. Tapi bahan ini tidak masuk bahan ujian. Bahan ujian hanya sampai bab 3 turunan ya. Bab 3 turunan. Yang ini tidak sampai. Aplikasi dari turunan, ini nilai maksimum minimum tidak sampai. Oke, kalau tidak ada yang mau kamu tanyakan, yuk kita coba langsung masuk ke ininya. Ini dari definisinya, misalkan f sebuah fungsi dengan daerah definisi df, nilai fc tentunya ini agak kurang ya. C-nya itu harus anggota df. C-nya itu harus anggota df. Ini harus hati-hati ya. C harus anggota df. Saya tambahkan di sini. Di sini C-nya harus anggota df. Ya, sebenarnya Pak, anggota interval yang kita mau ya nggak harus daerah definisinya, bisa lebih kecil dari daerah definisinya tentunya. Nah, nilai maksimum atau minimum global dari f, dari fungsi f, bila fc-nya itu akan lebih besar sama dengan fx untuk setiap x anggota df. Artinya, ketinggian di x dan c itu yang paling tinggi di sekitar x untuk setiap x anggota df. Ini absolut, artinya misalkan f-nya itu terdefinisi dari A sampai B ya, ini dari ujung ke ujung, terdefinisi dari ujung ke ujung. Maka yang disebut nilai global, nilai absolut, nilai maksimum global, absolut atau mutlak itu diberikan oleh yang di sini ya, ketika x-nya itu sama dengan D. Ketika x-nya sama dengan D. Kenapa? Karena dia yang paling tinggi di antara semua x anggota domainnya. Dalam hari ini misalkan kita pilih domainnya dari interval A sampai B. Dengan cara yang sama, nilai minimum global atau absolut adalah apa? Dia yang paling rendah dari seluruh DF-nya. Misalkan sekarang DF-nya saya ambil interval A sampai B. Maka yang paling rendah tentunya terjadi ketika X sama anggota A ya. Ini adalah nilai minimum. Nilai maksimum lokal atau relatif. Kalau nilai maksimum lokal hanya benar-benar lokal, hanya lokal. Lokal itu ya di sekitar C saja. Contohnya nilai maksimum lokal relatif dari F bila terdapat interval buka I yang mengandung C. Interval buka I yang mengandung C ini ya oke, boleh kamu baca di balik ya. C anggota I interval buka boleh. Jadi kalau saya punya C, ini adalah lokal maksimum. Kenapa? Karena saya bisa buat daerah sekitar C, ada daerah sekitar C, sehingga dia yang paling tinggi pada daerah itu. Ya, ini daerahnya di sekitar sini ya, kamu ambil aja sekitar C. Oke, dan ini juga adalah lokal minimum. Lokal minimum. Kenapa? Karena di sekitar X sama dengan E, dia yang paling rendah. Hanya di sekitarnya ya, tidak berlaku untuk seluruhnya. Jangan lupa ini lokal, hanya lokal. Relatif. Dengan cara yang sama, ini yang tadi maksimum mutlak, maksimum global atau maksimum relatif, maksimum absolut, itu juga adalah maksimum lokal di sekitar D. Dengan cara yang sama, B itu adalah nilai minimum lokal di sekitar B, karena dia yang paling pendek di sekitar B, Jangan lupa ya. A juga nilai yang paling rendah. Akibatnya dia adalah nilai minimum lokal, Oke ya, sampai sini ada yang mau kamu tanyakan tentang nilai maksimum minimum? Nah, titik di mana terjadi nilai maksimum atau minimum kita sebut titik ekstrim. Oke ya, di buku-buku ada yang ngomong titik ekstrimnya itu X-nya saja. Ada yang ngomong titik ekstrim itu harus X, Fx. Nanti kamu cek lagi ya dari buku. Cek lagi di buku. Apakah nilai titik ekstrim itu X, Fx atau X-nya saja? Nanti kamu coba cek dari buku ya, saya rada lupa ya. Nilai maksimum atau nilai minimum disebut juga nilai ekstrim. Nilai maksimum atau nilai minimum disebut juga ekstrim. Oke ya. Ini salah ya, bukan ekstrim, ekstremum. Kenapa? Karena kan kita orang Indonesia itu menyerap bahasa lain itu dari tulisan, bukan dari kedengarannya. Kalau kamu ingat, kita mengadopsi atlet, bukan atlet, gitu ya.
karena ya dari kedengaran ya, dari tulisannya itu atlet, pakai E, walaupun kedengarannya atlet, gitu ya. Itu yang saya dapat 30 atau 40 tahun yang lalu di bahasa Indonesia. Oke ya. Nah, ini harus hati-hati. Ini harus hati-hati ya. Di gambar yang hijau ini, kamu lihat kalau ini misalkan dia adalah misalkan ini adalah C misalkan ya. Ini X-nya itu 9C. Maka di C itu tidak terjadi nilai maksimum mutlak atau maksimum lokal. Maksimum mutlak tidak terjadi. Kenapa? Tentunya kalau yang nilai maksimum, apakah ini nilai maksimum? Tidak. Kenapa? Karena di titik itu kan ketinggiannya lebih rendah. Artinya dia bukan yang paling besar dong. Oke ya, berarti titik ketika X sama dengan C itu tidak terjadi maksimum. Minimumnya mana? Minimumnya tentunya di interval kiri. Minimumnya di interval kiri. Oke ya, ini nanti di interval kiri minimum lokal, di interval kanan juga minimum lokal. Tapi di ketika sama dengan C, dia bukan maksimum, dia juga bukan, dia minimum nggak ya? Dia minimum lokal jadinya ya. Dia minimum lokal. Karena di sekitar itu dia yang paling rendah. Di sekitar itu dia yang paling rendah. Oke ya, tapi dia bukan maksimum lokal. Hati-hati karena dia bulatnya itu adanya di lebih rendah daripada yang seharusnya. Hati-hati ya. Kan katanya kalau yang disebut maksimum itu apa? Dia harus yang paling tinggi di titik itu. Loh, tapi di titik itu dia lebih rendah tuh. Ya, jadi dia bukan maksimum lokal dalam hal ini. Ya ini mah kasus khusus lah. Kita mah nanti pada akhirnya tidak akan melihat hal yang seperti ini. Kita biasanya melihat hal fungsi-fungsi yang terdiferensialkan. Fungsi ini tidak terdiferensialkan tentunya ya, karena dia tidak kontinu. Tidak kontinu pasti dia tidak terdiferensialkan. Kalau kontinu bisa terdiferensialkan, bisa tidak. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Pak mau bertanya. Iya, siapa yang namanya? Daniar. Daniar Abdurrahman. Iya Pak. Pertanyaan. Jadi untuk nilai maksimum atau minimum lokal itu kan tadi intervalnya adalah interval buka ya Pak. Nah itu kenapa yang digunakannya interval buka gitu Pak. Sementara kalau di grafik biasanya kita lihat si bulatannya penuh gitu. Kalau di grafik kita lihat, oke ya. Kalau maksimum minimum relatif, iya ya maksimum minimum. Kenapa dia pakai interval buka ya? Apa ya jawabannya Daniel? Wah terima kasih atas pertanyaannya. Saya nggak pernah mikir sih. Saya nggak pernah mikir. Tapi kalau lokal minimum atau maksimum lokal itu memang hanya benar-benar lokal. Jadi sebenarnya nggak perlu ujungnya ikut Daniar sebenarnya. Kalau yang lokal ya. Ya kenapa ya? Nanti saya coba pikirkan lagi ya Daniar. Wah terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Tapi yang lokal itu ya pada interval buka saja. Pada interval buka saja. Di sini ya. Ini ketika saya ngomong nilai maksimum minimum lokal. Oke. Ya baik Pak. Nah yang berikutnya calon, Daniar gitu ya. Saya Ya juga Pak. nggak tahu. Kenapa ya? Tapi biasanya kita pakai interval buka ya. Karena interval tutup ya punya komplikasinya tersendiri nantilah kita lihat. Nah, calon-calon titik ekstrim ini maksimum atau minimum hanya terjadi di 3 tempat, tidak mungkin di tempat lain, tidak mungkin di tempat lain. Kalau kita lihat dari gambar ini bisa terjadi di mana? Kalau di sini ini ekstrim apapun ya, ekstrim apapun ya. Ekstrim itu bisa terjadi kalau ada ujung selangnya, bisa terjadi di ujung selang. Contohnya, contohnya ini ya, gambar kedua. Dia terjadi minimumnya itu terjadi di D sama dengan B. Oke ya, di sini juga di sama dengan A. X sama dengan A. Ini terjadi di ujung interval. Tapi juga bisa terjadi di titik stasioner. Apa itu titik stasioner? Titik sehingga dia stationary. Stationary itu artinya tidak berubah. Tidak berubah itu seolah-olah gimana? Ya kemiringannya nol. Kemiringannya nol kan kamu bisa lihat di sini. Ya F aksen X sama dengan nol kan ini nih. Nah, kemiringannya nol tuh. Nah, kemiringannya nol.
Tapi jangan lupa ini baru calon loh, karena saya bisa punya fungsi seperti ini. Gitu ya, fx sama dengan x pangkat 3. Fx sama dengan x pangkat 3, di x sama dengan 0 itu kemiringannya 0, tapi dia bukan maksimum atau minimum. Makanya saya harus tekankan di sini kita sebut calon. Calon. Hati-hati ya, calon. Nah, titik di mana turunan f tidak ada disebut titik singular. Bisa juga terjadi ketika titik singular. Contohnya apa? Contohnya adalah ini. Contohnya adalah ini. Contoh terkenal ya, contoh terkenal. Mana ini? Oke ya, kamu tahu di X sama dengan 0 dia tidak punya turunan. Kenapa? Karena turunan itu identik dengan garis singgung. Apakah saya bisa bikin garis singgung di sini? Tidak. Garis singgungnya mana? Yang ini atau yang ini. Sehingga di X sama dengan 0 tidak ada yang namanya garis singgung. Turunan F-nya itu tidak ada. Turunan F-nya itu tidak ada. Ini yang kita sebut titik singular. Atau kadang-kadang juga seperti fungsi ini ya, seperti fungsi akar X. Seperti fungsi akar X. Fungsi akar X seperti apa? Fungsi akar X seperti ini ya. Gitu. Kalau akar X itu turunannya apa? Turunannya tentunya kamu sudah tahu. Ini tentunya turunannya, ini tentunya turunannya adalah akar X itu setengah dikali X pangkat minus setengah. Gitu ya. Ketika X sama dengan 0, turunannya gimana? Oh, X sama dengan 0, kalau saya lihat dari kanan, maka dia akan menuju ke plus tak hingga. Menuju plus tak hingga. Ingat, tak hingga bukan bilangan real. Sehingga ketika X sama dengan 0, fungsi fx sama dengan akar X, ini, fx sama dengan akar X, tidak punya turunan di X sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika X, turunannya itu, dia akan menuju tak hingga ketika X-nya itu menuju 0. Gitu ya. Jadi dalam hal ini dia juga disebut titik singular. Tapi kamu harus perhatikan bahwa ketika saya punya seper X fungsinya seperti ini. Kamu sudah tahu ya. Seper X fungsinya seperti ini. Nah, gini kan. Loh Pak, ini ketika X sama dengan 0 kan kemiringannya lihat makin lama makin tegak Pak. Ya betul, betul. Tapi X sama dengan 0 bukan anggota domain dari seper X. Ingat, X-nya itu harus ada di daerah yang kita cari. Daerah yang kita cari. Oke ya, tapi seper X kan 0 bukan domain. Jadi artinya X sama dengan 0 bukan titik singular. Malah X sama dengan 0 tidak boleh dibicarakan ketika saya ngomong seper X. Karena X sama dengan 0 tidak ada. Domainnya kan tidak mengandung X sama dengan 0. Oke ya. Lain lagi ketika X sama dengan 0 di titik singular akar X. Akar X itu dari definisinya dari mana? Dari 0 sampai tak hingga. Berarti 0 boleh. Tapi di 0 itu kemiringannya kalau kamu lihat plus tak hingga atau minus tak hingga. Ya, plus tak hingga ya. Menuju makin lama makin besar. Nah, jadi itu yang jadi titik ekstrim itu calonnya aja 3. Titik ujung interval, titik stasioner, dan titik singular. Oke ya. Nah, khususnya untuk kalau F-nya continue dan daerah definisinya berupa selang tutup, F-nya continue dan mempunyai selang tutup, maka F-nya mempunyai titik maksimum dan titik minimum. Dua-duanya punya. Dua-duanya punya. Kalau dia nggak continue, wah nggak tahu. Bisa maksimum, bisa punya minimum, bisa tidak punya dua-duanya. Kalau dia bukan selang tutup, nggak ada jaminan juga. Kalau dia selangnya tidak terbatas, nggak ada jaminannya juga. Ini kok saya kayak dejavu ya, saya udah pernah ngomong ini. Lupa saya. Perhatikan bahwa pada selang buka atau setengah buka atau selang tak terbatas titik maksimum atau minimum tidak dijamin ada. Oke ya, tidak dijamin ada. Mungkin saya tulis di sini ada. Tidak dijamin eksistensinya, tidak dijamin supaya lebih keren. Eksistensinya. Contohnya fx sama dengan x. Fx sama dengan x ini tidak mempunyai maksimum minimum. Lah, apa iya Pak tidak punya maksimum minimum? Iya. Fungsinya gini ya. Ini fungsi fx sama dengan x. Ini kurang tebal. Fx sama dengan x yang gini ya fungsinya ya. Aduh, jelek. Don't save. Coba.
gitu ya. Fx sama dengan X, oke ya. Lalu yang berikutnya saya ambil merah. Nah, oke. Nah, misalkan saya bicaranya itu pada interval, kok jadi gini? Misalkan saya bicara pada interval ini, pada interval min 1 sampai interval 3. Jangan lupa, ini itu interval buka. Ini itu interval buka. Apa artinya interval buka? Ini nilai di sini tidak ada. Dengan cara yang sama, nilai di sini tidak ada. Ini pun tidak ada. Ini pun tidak ada. Jadi kalau saya melihat fx yang sama dengan x, pada interval x-nya itu anggota dari min 1, min 1-nya selang buka, koma 3. Maka maksimumnya itu bukan X sama dengan 3. Kenapa? Karena X sama dengan 3 tidak ada pada interval ini. Minimumnya bukan terjadi ketika X sama dengan minus 1. Kalau dari gambar sih dia paling bawah. Tapi tidak terjadi di minus 1. Kenapa? Karena minus 1 bukan anggota interval min 1,3 buka. Pak, yang dekat min 1 deh Pak. Yang bukan 3 Pak, tapi dekat dengan 3, 2,9. Tidak, 2,99 lebih tinggi. 2,99 Pak, tidak, 2,999 lebih tinggi. Jadi sebenarnya maksimumnya apa? Tidak ada maksimumnya di sini. Jadi ketika kamu punya selang buka, bisa tidak terjadi maksimum dan tidak terjadi minimum kalau selangnya buka. Tapi kalau selangnya tutup, pasti maksimumnya ada, minimumnya ada. Tentunya tidak harus terjadi di ujung selang ya, maksimum minimum, karena kita kenal calon maksimum. Nah, kita ambil contoh lagi. X dibagi dengan X kuadrat tambah 1. Kamu tidak tahu gambar grafiknya, tapi saya gambarkan saja ya. Saya gambarkan saja. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Gambarnya kira-kira seperti ini. Ya, oke lah ya. Lagi. Oke ya. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Jelek. Ini nanti asimptotik ke 0. Dengan cara yang sama, nanti ini, maaf, ini seharusnya rada, ini gini aja ya. Nah, gitu ya. Ini asimptotik ke 0, satu lagi. Nah, ini asimptotik juga ke 0. Perhatikan, pada selang dari min tak hingga sampai tak hingga, selang min tak hingga tak hingga, dia punya maksimum lokal, tapi juga punya minimum lokal. Punya maksimum lokal, tapi juga punya minimum lokal. Tapi dia ini selangnya tak terbatas. Selangnya tak terbatas. Oke ya. Mempunyai nilai maksimum, tetapi tidak mempunyai nilai minimum. Ini salah. Punya dong. Punya dong ya. Mempunyai nilai minimum dong. Mempunyai nilai maksimum dan minimum. X betul ya. Mempunyai nilai maksimum dan minimum. Kalau pada selang tak hingga, mungkin nggak ya dia punya min tak hingga, oke, dia punya, mungkin gini saja supaya jadi benar. Mempunyai nilai maksimum tetapi tidak mempunyai nilai minimum pada ini. Ini baru betul. Oke ya. Jadi maksimumnya adalah mana? Maksimumnya adalah ini. Tapi jangan lupa, nolnya tidak masuk. Nolnya tidak masuk. Jadi minimumnya tidak ada. Minimumnya tidak ada. Pak, ini kan akan mencapai 0. Ya, di tak hingga. Tak hingga itu kapan? Nggak tahu. Jadi dia nggak pernah mencapai 0. Dia akan menuju 0, tapi dia tidak pernah mencapai 0. Maksimumnya terjadi di sini, nilai minimumnya tidak ada. Oke ya. Tapi kalau saya lihat pada interval min tak hingga sampai tak hingga, dia mempunyai maksimum dan minimum. Ya ini min 10-10 ya bolehlah. Jadi artinya pada interval buka gimana? Bisa saja dia punya nilai maksimum minimum, tapi tidak dijamin.
Contohnya fx sama dengan x pada interval buka tidak dijamin punya maksimum minimum. Oke ya. Ini pada interval tak terbatas, bisa punya maksimum, bisa punya minimum. Kalau saya punya dari min tak hingga petak hingga, dia punya maksimum, punya minimum. Gitu ya. Nah, itu jadi kapan dia punya keduanya, punya maksimum dan minimum hanya ketika kalau dia continue satu dan dia pada selang tutup dan terbatas. Continue dan selangnya harus tutup dan terbatas. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Tidak ada ya, kan kamu juga sudah lihat videonya. Ini juga contoh, gampang lah, cuman lihat video aja. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi ini. Jangan lupa ini fungsi continue pada selang min 1, 3, apalagi orang continue di real kok. Ini polinom ya, jadi pada akhirnya kita cari dulu calon titik ekstrimnya, kita kumpulkan. Titik ekstrimnya adalah apa? Titik ujung interval x sama dengan minus 1 dan x sama dengan 3. Oke, titik stasioner adalah ini. Oke, dan kamu punya fungsi polinom itu, jangan lupa, selalu kamu harus ngecek 3 hal ini. Selalu kamu harus ngecek 3 hal. Fungsi polinom tidak mempunyai titik singular. Jadi contoh kamu tinggal hanya lihat min 1, 0, dan 3. Kamu tinggal lihat yang mana yang paling besar itu menjadi maksimum, yang paling kecil menjadi minimum. Nilai maksimumnya ini terjadi di sini, nilai minimum ini terjadi di sini. Nggak masalah ya, ini mah kayak SMA aja. Nah, kalau yang ini nilai maksimum minimum dari x pangkat 3 min 12x tambah 4 pada interval 0,3. Coba ya, calon titik ekstrim. Jangan lupa selalu dicari tiga-tiganya. Titik ujung interval 0,3, oke. Titik stasionernya minus 2 dan 2. Oke ya, tetapi min 2 tidak masuk karena tidak ada, dia bukan anggota interval yang kita cari. Jadi min 2 kita hilangkan. Fungsi polinom tidak mempunyai titik singular. Jadi tinggal kita cek titik 0, titik 2 dari sini ya, titik stasioner, dan titik 3, 0, 2, 3. Yang paling besar menjadi nilai maksimum, yang paling kecil jadi nilai minimum. Terjadi di mana? Terjadi di sini. Oke ya. Nah, kamu nanti cek ya, titik maksimum itu x, fx 2, minus 12 atau x sama dengan 2 saja. Tolong nanti kamu lihat dari buku ya. Suka nggak konsisten. Biasanya soalnya saya pakai buku lain. Jadi nanti kamu cek juga ya. Nah, yang ketiga ini yang ada titik ininya, titik stasionernya. Titik singularnya. Nah, ini titik maksimum dan minimum dari fx adalah ini ya. Terjadinya di mana? Titik ujung, sudah tahu lah ya. Titik stasioner itu ketika apa? Ketika ketika turunannya sama dengan 0. Turunannya itu diberikan oleh ini. Setengah dikali dengan ini, pangkat min setengah dikali dengan, jangan lupa, turunan X besar terhadap X kecil. X besarnya apa? X kuadrat dikurangi 4. X besarnya X kuadrat dikurangi 4. Jadi diturunkan adalah 2X. 2 dengan 2 coret, tinggal X dibagi akar dari X kuadrat minus 4. Ini saya pecah, X kuadrat minus 4-nya, X minus 2 dan X plus 2. Jadi titik stasioner, kapan dia sama dengan 0? Ya ketika penyebutnya dong. Ya, masalah stasioner itu hanya ketika X pembilangnya saja. Jadi pembilangnya dalam hal ini X sama dengan 0. Nah, tapi dia mempunyai titik singular di min 2 sama 2. Kenapa? Karena kalau saya masukkan di sini min 2, dia akan menuju plus atau minus tak hingga. Ya, tentunya kita lihat min 2 dari kanan atau kiri ya, pada akhirnya sama saja. Keduanya akan menghasilkan plus atau minus tak hingga. Oke ya. Tetapi min 2 itu bukan anggota interval yang kita cari. Bukan anggota interval yang kita cari. Oke ya. Lebih jauh lagi sebenarnya ketika kamu punya fungsi seperti ini, tentunya kamu bisa cari dulu domainnya ya, oke lah ya. Domainnya tentunya dari min hingga sampai min 2 dan 2 sampai tak hingga pada akhirnya. Ya oke lah, nggak dicari juga nggak apa-apa. Jadi karena ini fungsi continue, fungsinya fungsi continuenya, jadi pasti punya maksimum dan minimum karena ini pada interval tutup. Jadi F0 itu sebenarnya akar minus 4, tidak pada domainnya, karena akar negatif udah nggak mungkin lah. F2-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena kan dari ini saya cuma punya 3 titik. 0, 3, stasioner juga 0, oke. Ini minus 2 dan 2 itu adalah titik singular, tapi minus 2 nggak masuk karena bukan interval 0,3. Jadi yang harus saya cek titik 0, 2, 3. 0 nggak masuk domain, 2, 0, 3, 5. Jadi yang paling rendah jadi minimum, paling tinggi jadi maksimum. Nilai minimum yang ini jadi maksimum. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan dari contoh? Saya tanya Pak. Siapa namanya? Lelaki dan perempuan, yang perempuan dulu. Iya, Pak. Ya, siapa namanya perempuan?
Meta, Pak. Iya, Meta pertanyaan. Itu tuh yang saya masih bingung, yang cari titik singular itu gimana ya, Pak? Maksudnya karena dia sama dengan 0, jadi bisa min 2 kuadrat sama 2 kuadrat apa gimana ya, Pak? Loh, kalau X-nya sama dengan minus 2, bawahnya jadi apa, Meta? X sama dengan minus 2. Jadi akar minus 4. Turunannya loh ya, turunannya. Min 2 per akar min 4. Per akar 0, per 0. Lah emang boleh per 0? Oh. Kan nggak boleh per 0. Makanya turunannya nggak ada kan? Kan kamu nggak boleh per 0 bilangan itu. Oh, berarti itu dicari yang sampai dia tidak terdefinisi gitu. Betul. Tidak terdefinisi atau punya yang seperti akar X, seperti mutlak X itu loh. Dari kiri dan kanannya itu beda. Oh, terima kasih banyak. Ya, oke. Ya, atau sebenarnya titik discontinue juga titik singular ya. Titik discontinue, titik singular juga nggak punya turunan di sana. Oke, yang cowok pertanyaan? Sama dengan Meta tadi, Pak. Udah kejawab. Siapa Pak. ini? Hakim ini? Hakim, Pak. Hakim, kok kamu Jumat nggak datang sih? Nggak absen? Saya ada datang, Pak. Udah saya lupa absen, Pak. Udah saya bilang ke Pak Adam. Terus kata Pak Adam nanti disampaikan ke Pak Erik katanya. Oke. Maaf, Pak. Ya, oke. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau masuk ke bagian ini ya. Betul ya. Sip. Nah, ini teori menilai rata-rata untuk turunan. Ini sebenarnya nggak terlalu banyak kegunaan ya untuk kamu ya, karena kamu tidak melihat teoritisnya. Kalau teoritisnya, teori menilai rata-rata untuk turunan ini powerful sekali. Sangat-sangat baik sekali untuk sisi teoritisnya ya. Tapi sebenarnya yang kamu gunakan teori yang kamu gunakan banyak harus menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan. Makanya diperkenalkan di sini. Nah, kira-kira teorema nilai rata-rata untuk turunan seperti ini. Kalau misalkan saya punya kontinu pada selang tutup AB terdiferensialkan pada AB. Nah, si Daniar mau nanya gitu, kenapa ini terdiferensialkan nggak pada selang tutup? Kira-kira gini, kalau saya punya ngomong kontinu gampang ya. Kontinu di A artinya apa? Ini artinya kontinu kanan. Kontinu kanan itu artinya apa? Kalau saya mau ngomong kontinu kanan, tentunya kalau saya ngomong kontinu kanan, tentunya harus gini ya. Kontinu kanan di A artinya apa? Limit dari fx, x mendekati A dari kanan, ini harus sama dengan fa. Ya, saya bisa. Tapi kalau misalnya nanti terdiferensialkan di A, kalau kamu mau pakai A-nya selang tutup gitu ya, A, B, A-nya itu selang tutup, cilaka. Karena kamu harus mendefinisikan apa yang dimaksud dengan terdiferensialkan kanan. Terdiferensialkan kanan. Jadi apa? Limit dari X mendekati A plus gitu, sama dengan Fx min Fa dibagi X minus A, sama dengan apa? F aksen A. Lah F aksen A kan masih belum tentu ada. F aksen A itu kan harus mencari kemiringan di sekitar, harus mencari limit di sekitar A. Padahal A itu kirinya nggak ada. Repot kan? Akibatnya terdiferensialkan biasanya kita pakai interval buka. Karena repot kalau saya harus mendefinisikan terdiferensialkan kiri, terdiferensialkan kanan. Repot ya. Jadi supaya gampang, kalau kontinu kan gampang ya. Kontinu gampang. Kalau terdiferensialkan kiri, terdiferensialkan kanan, susah. F aksen A-nya jadi apa? F aksen A-nya kan nggak ada. Kalau FA ya oke, dia kontinu kan. Jadi ada nilai fungsinya. Memang terdefinisi juga F-nya dia. Jadi nanti kalau kontinu pada AB dan terdiferensial pada interval buka AB, maka terdapat titik C anggota AB dengan sifat F aksen C itu adalah FB min FA dibagi B min A. Kalau saya punya ini A, ketinggiannya FA, B ketinggian FB, maka kemiringan dari garis yang menghubungkan A, FA dengan B, FB itu adalah FB min FA dibagi B min A ya. Sampai sini oke ya. Ini kemiringan ini A, FA dengan B, FB itu adalah apa? Ini FB min FA, ini kan delta Y dibagi delta X. FB min FA dibagi dengan B min A. Ini kan kemiringan ini. Maka kata dia ada C, ada titik di antara AB, sehingga kemiringannya itu persis sama dengan kemiringan tadi, kemiringan yang menyentuh A, FA dan B, FB. Nah, ini dalam hal ini adalah C, tuh lihat tuh kemiringannya sama kira-kira gitu ya. Tapi jangan lupa terdapat ini tidak harus tunggal.
tidak harus tunggal. Di matematika kalau kamu terdapat bisa lebih dari satu. Terdapat itu bisa lebih dari satu. Kecuali diomongkan terdapat secara tunggal. Nah itu beda. Beda ya. Jadi dalam hal ini saya punya, misalkan ini A, ketinggiannya FA. Ini B, ketinggiannya FB. Maka FB min FA dibagi B min A itu adalah kemiringan dari garis yang menghubungkan A, FA dan B, FB. Pertanyaannya, apakah ada C antara A dan B sehingga kemiringannya sama dengan kemiringan ini? Ada nih di titik sini, di titik sini, di titik sini. Berarti titik C dan D dan E memenuhi ini. Oke ya? Ya kira-kira seperti itu saja. Kira-kira seperti itu aja. Nah, saya ngikutin contohnya Pak Warsoma deh. Tentukan titik C anggota 04 untuk fx sama dengan x kuadrat yang memenuhi teorema nilai rata-rata untuk turunan. Perhatikan bahwa jangan lupa hipotesisnya harus kamu uji. Perhatikan bahwa fx sama dengan x kuadrat itu kontinu di 04. Kalau kamu menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan, ya tentunya kamu harus punya kekontinuan pada selang itu dan terdiferensialkan pada selang bukanya. Ya, dia terdiferensialkan pada selang buka. Bahkan dia terdiferensialkan di mana-mana, orang polinom kok. Ya, maka berdasarkan teorema nilai rata-rata untuk turunan terdapat C anggota 04. Maaf, ini seharusnya buka ya. C anggota 04. Sehingga F aksen C itu adalah F4 dikurangi F0 dibagi dengan 4. Ya, kemiringan antara 0 dan 4. F4 min F0 dibagi dengan 4 minus 0. Jadi ini adalah apa? Jadi saya mau mencari C sehingga F aksen C itu sama dengan 4. F aksen C itu adalah apa? Fx sama dengan x kuadrat. F aksen x tentunya sama dengan 2x. Sehingga F aksen C adalah 2C. 2C sama dengan 4. Berarti C-nya sama dengan 2. Berarti C sama dengan 2 ini memenuhi teorema nilai rata-rata untuk turunan. Perhatikan kalau fx-nya itu kontinu pada AB tetapi tidak terdiferensialkan di AB, maka turunan teorema nilai rata-rata untuk turunan tidak berlaku. Tidak berlaku. Hati-hati ya, tidak berlaku. Kalau tidak kontinu, apalagi tidak berlaku. Artinya apa? Bisa ada, bisa juga enggak. Ya, secara umum tidak ada, secara umum tidak ada, tapi juga bisa ada. Contohnya di sini kalau kamu lihat X pangkat 2/3, X pangkat 2/3 itu seperti apa Pak? Nah, X pangkat 2/3 itu seperti ini. Mungkin kamu belum pernah lihat grafiknya ya, karena nanti baru kita lihat, baru sketsa grafik itu nanti terakhir. Nah, kira-kira gini, X pangkat 2/3 itu. Nanti kiri dan kanannya simetri. Tahu dari mana orang ini fungsi ganjil kok? Fungsi genap, maaf. Pangkat 2 kan? Nah, ini pangkat 2. Dia adalah fungsi genap. Jadi kalau saya ambil minus 2, dan saya punya 2, maka kamu tahu nggak ketinggiannya ini pasti sama. Ketinggiannya sama. Kamu tahu ya, ketinggiannya sama. Di min 2 sampai 2, maka ketinggiannya sama. Kalau kamu ambil masukin 2, nanti ketinggiannya adalah 2 pangkat 2, akar pangkat 3 dari 4. Kalau masukin minus 2, jangan lupa minus 2-nya dipangkatkan 2 dulu, jadi 4, akar pangkat 3. Sama, akar pangkat 3 dari 4. Oke ya? Tapi, apakah ada titik di sini sehingga kemiringannya... Maaf. Ini kan kemiringan apa? Ini itu kemiringan dari ambil titik di sini, ambil titik di sini, cari kemiringannya. Kemiringannya itu adalah 0. Emang ada titik di daerah sini yang kemiringannya 0? Tidak ada. Mana yang kemiringannya 0? Mana yang kemiringannya 0? Nggak ada kan? Karena apa? Karena tidak terdiferensialkan pada selang min 2,2. Jadi tidak dijamin berdasarkan teorema nilai rata-rata untuk turunan. Hati-hati ya. Apakah bisa? Bisa. Bisa ada. Contohnya adalah apa? Contohnya fungsi yang sama. Contohnya fungsi yang sama. Tapi saya ambil awalnya di 0, akhirnya misalkan di 27. Maka kemiringannya di sini. Maaf. Kemiringannya adalah ini. Apakah ada yang kemiringannya seperti ini? Ada nih di sekitar sini nih. Kemiringannya sama tuh. Ini nanti C-nya. Oke ya, jadi bisa ada, bisa nggak ada. Bisa ada, bisa nggak ada. Oke ya, hati-hati, hati-hati. Oh, ini malah saya ambil min 1,27 ya, min 1,27. Kenapa nggak saya ambil 0? Oh, karena ketika saya ambil 0, nanti dia terdiferensialkan. Oke ya, jelek. Jadi saya ambil contoh min 1 sampai 27, supaya dia tidak terdiferensialkan di X sama dengan 0. Tidak terdiferensialkan di X sama dengan 0. Ini fungsi ini.
Oh, ini udah ada ya. Udah ada. Ini sudah ada ya. Tidak ada C anggota sehingga ini kan turunannya adalah ini 1/C pangkat sepertiga. 1/C pangkat sepertiga. Apakah ada C sehingga 2/3 dikali sesuatu sama dengan 0? Ya nggak mungkin lah. Yang buat jadi 0 kan seharusnya penyebutnya bukan pembilangnya. Oke ya. Oke. Sampai sini ada mau kamu tanyakan tentang teorema nilai rata-rata untuk turunan? Jadi tinggal kamu lihat hipotesisnya. Kalau dia continue pada interval tutup, terdiferensialkan pada interval bukanya, maka selalu ada C. Sehingga kemiringan di titik C sama dengan kemiringan titik kemiringan dari garis yang melalui A, FA dan B, FB. Pertanyaan, Nona, Tuan? Tidak ada ya, tidak ada. Kita coba sedikit lagi. Ini kebanyakan mengulang SMA saja. Kebanyakan mengulang SMA yang kali ini ya. Pengujian fungsi monoton naik atau turun. Jika f aksen x-nya lebih besar dari 0, maka f monoton naik. Ini rasanya kayak saya sudah ngomong deh. Kenapa ya asa dejavu? Tapi hati-hati ya, kalau f-nya monoton naik, tidak harus f aksennya positif. Iya, kayak saya udah pernah ngomong. Kalau f-nya monoton naik, tidak harus f aksen x-nya itu lebih besar dari 0. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Dia monoton naik, tapi di 0, dia kemiringannya adalah 0. Hati-hati ya, kemiringannya adalah 0. Jadi ini hanya berlaku satu arah. Kalau turunannya lebih besar dari 0, maka f-nya monoton naik. Kalau f aksennya ini salah, lebih kecil dari 0, maka f-nya itu monoton turun di I. Kebalikannya tidak berlaku, converse-nya tidak berlaku. Hati-hati ya, jika P maka Q, converse-nya jika Q maka P, tidak berlaku. Nah, ingat kembali definisi f monoton naik adalah ini. Untuk setiap x1, x2 anggota I, kalau x1-nya di kiri x2, x1-nya di kiri x2, maka ketinggian yang di kiri harus lebih rendah daripada ketinggian kanan. Jadi sebenarnya ketika saya ngomong f monoton naik di I atau monoton turun, nggak ada hubungannya dengan turunan. Tidak ada hubungannya dengan turunan. Tapi kalau ada turunannya, saya pakai pengujian f fungsi yang monoton naik atau fungsi monoton turun. Waktu di SMA kan kamu pasti latah waktu di SMA. Nah, gimana cara membuktikan bahwa fx sama dengan x pangkat 3 itu monoton naik? Ya tinggal cari turunannya aja. Kalau turunannya positif, dia akan monoton naik. Kan kamu selalu ngomongnya pasti gitu. Iya kan? Padahal fungsi itu bisa dia nggak punya turunan, tapi dia monoton naik. Contohnya apa ya? Contohnya ambil fungsi yang pecah-pecah aja lah. Gitu ya. Nah gitu. Atau gini, fungsi tangga. Dia kan monoton naik. Tapi dia nggak punya turunan nih. Jadi monoton naik itu bukan bisa lebih umum dari fungsi yang kamu bayangkan ya. Ketika saya ngomong monoton naik itu bisa dia nggak kontinu. Kalau nggak kontinu ya nggak mungkin terdiferensialkan. Oke ya, jadi sebenarnya untuk menguji monoton naik itu harus menggunakan definisi ini nih. Waduh, tapi kan dulu kita udah pernah membuktikan ribet menggunakan monoton naik menggunakan definisi. Nah, kalau dia terdiferensialkan cukup seperti SMA. Kalau turunnya lebih besar dari 0, maka dia monoton naik. Kalau turunnya lebih kecil dari 0, maka dia monoton turun. Oke ya. Nah, misalkan F kontinu pada interval buka A, B, dan C itu titik kritis atau titik ujung dari F, ya biasanya kita sebut titik kritis itu titik ekstrim juga lah. Periksa tanda dari F aksen X di kiri dan kanan. Oke ya, jadi ini adalah salah satu cara untuk menguji apakah dia maksimum lokal, minimum lokal, atau bukan maksimum minimum lokal. Lihat dari tandanya. Kalau ini positif, ini negatif positif, berarti dia, kalau ini F aksennya negatif positif, berarti dia minimum lokal. Kalau ini positif negatif, maksimum lokal. Kalau positif positif, berarti dia bukan maksimum juga bukan minimum. Nah ini ajalah contohnya. Bila F kontinu pada maka titik A, F. Oh, kalau titik ekstrim lokal ini harus X, Y ya? Oke. Tapi kamu cek di buku lah, takutnya salah lagi. Ini yang dari Power Soma. Ya, cek ya. Soalnya Power Soma juga biasanya patokannya ada buku lain juga, takutnya sama dengan saya. Nah, tentukan kemonotonan dan letak terjadi nilai ekstrim lokal dari fungsi ini. Oke ya. Cara mencarinya gimana? Kamu sudah tahu ini punya turunan. Perlu nggak saya mencari ini nih pakai definisi? Enggak lah, males. Susah banget karena saya pengen tahu intervalnya yang mana juga susah.
gitu ya. Jadi yang saya lakukan adalah apa? Saya lakukan pakai turunan pertama. Kebetulan dia punya turunan pertama karena ini ada polinom. Turunan pertamanya adalah ini 3x kuadrat minus 12. 3-nya boleh saya keluarkan, tinggal x kuadrat minus 4. X kuadrat minus 4 adalah x plus 2 dikali x minus 2. Jadi saya gambar grafik diagram tandanya untuk f aksen adalah plus min plus. Artinya dia naik, turun, naik. Saya gambar pakai yang merah ya. Berarti minus 2 itu tempat terjadi maksimum lokal. Minus di 2 apa? Minus di 2 itu ketika terjadi minimum lokal. Ini maksimum lokal, minimum lokal. Jadi fx jangan lupa penulisannya seperti ini. Fx naik di sini tidak cukup hanya gambar ya. Kamu harus dinyatakan secara tertulis. Fungsi fx naik di ini jangan lupa gabung 2 koma tak hingga. Kamu nggak boleh seperti ini ya. Bahaya soalnya. Fx sama dengan x pangkat 3. Maka saya punya 3x kuadrat kan turunannya kan. F aksen X sama dengan 3x kuadrat. Ini kan dia positif. Ini positif. Atau lebih besar sama dengan 0. Positif lebih besar sama dengan 0. Jadi kamu nggak boleh menyimpulkan. Jadi kan ini tidak naik di ini mintik hingga sampai 0. Dan gabung 0, tak hingga. Betul ya? Ah Pak, ini disatuin aja Pak. Kan ini minta hingga koma 0. 0-nya diikutin aja mata hingga. Jadi salah. Karena ketika X-nya sama dengan 0 kan dia bukan tidak naik. X-nya sama dengan 0 itu tidak naik. Yang tadi kan. Nah, F aksennya lebih besar dari 0, maka dia F monoton naik. Kalau sama dengan 0 ya nggak tahu. Makanya kamu harus selalu pecah-pecah kayak gini. Pecah-pecah dalam interval buka. Minta hingga 0 kok gabung 0 sampai tak hingga. Contoh kasusnya ini adalah X pangkat 3. Nggak boleh kamu sambungin aja Pak ini. Minta hingga 0, 0 tak hingga, sambungin aja minta hingga sama tak hingga. Nggak boleh. Karena di 0 itu dia nggak naik. Karena di 0 itu F aksennya lebih sama dengan 0. Oke ya. Jadi nanti fungsi fx naik di sini berdasarkan kesimpulan pakai teorema ini ya. Pengujian fungsi monoton naik atau monoton turun. F naik di sini, turun di sini, nilai minimum lokal terjadi di sini dan maksimum. Oke ya. Mudah. Ini mudah saja. Tinggal dilihat saja. Jangan lupa kamu gambar yang merahnya nih supaya kamu tahu ini naik turun pasti maksimum. Turun naik pasti minimum gitu ya supaya gampang. Nah, yang terakhir saya mau masuk tentang kecekungan. Misalkan F terdiferensialkan pada interval I yang memuat C, F disebut cekung ke atas bila F aksen monoton naik. Apa itu F aksen? F aksen adalah kemiringan garis singgung. Kamu lihat nih di sini. Kemiringannya negatif. Kemiringan negatif tapi makin lama makin kecil. Di sini kemiringannya positif. Jadi ketika saya jalan ke kanan, ketika X bertambah, maka F aksennya itu, kemiringannya itu mulai dari negatif berubah menjadi positif. Artinya apa? Artinya F aksennya itu naik. Kalau F aksennya monoton naik, maka kita sebut F-nya itu cekung ke atas. Ya, di bimbel-bimbel dulu kayak gini. Gimana kalau saya tahu cekung ke atas? Gini cekung ke atas itu. Kalau gini, nah dia cekung ke atas. Kurang hidungnya. Kalau gini, nah dia cekung ke bawah gitu ya. Kalau senyum dia cekung ke atas. Kalau dia berenggut apa sih namanya? Dia cekung ke bawah. Ini salah sekali. Kita kalau definisi ya boleh deh untuk kamu ingat-ingat, tapi ya oke lah. Tapi kan kamu sekarang udah mahasiswa ya. Jelek banget ini. Aduh, ini nggak matematis banget lah. Jadi cekung ke atas itu kalau apa? Kalau turunannya itu naik. Jadi kalau kamu dari kiri ke kanan, turunannya harus naik. Dari turunan negatif, turunan 0 ke turunan positif. Jadi fungsi yang seperti ini monoton naik. Karena kemiringannya berubah naik. Dan cara yang sama monoton turun apa? Kalau kalau F aksennya kemiringannya turun. Kemiringan turun itu dari mana sih? Dari positif jadi 0 jadi negatif. Berarti yang ini. Cekung ke bawah. Jadi dalam hal ini kecekungan tidak ada hubungan dengan turunan kedua. Kecekungan tidak ada hubungannya dengan turunan kedua.
Oke ya, tidak ada hubungannya dengan turunan kedua. Kalau turunannya kedua ada, kalau turunan keduanya ada, saya bisa pakai yang kamu waktu di SMA. Kenapa? F aksennya monoton naik. Apa artinya F aksennya monoton naik? F double aksennya positif, kira-kira seperti itu ya. F double aksennya positif. Jadi ketika F double aksennya positif, artinya F aksennya naik. Apa artinya F aksennya naik? F double aksennya positif. Aksen dari F aksennya positif, gitu ya. Jadi kalau F double aksennya positif, maka F cekung ke atas. Kalau F double aksennya negatif, maka dia cekung ke bawah. Perhatikan bahwa kecekungan tidak ada hubungan dengan turunan kedua. Oke, karena dia hanya menyebutkan turunan pertama. Maka kita dapat menggunakan teorema ini untuk mencari selang kecekungan. Oke ya. Nah, perhatikan pula, nah ini ada pendefinisikan titik belok. Pendefinisian titik belok. Ini yang disebut titik belok ya. Titik di gambar ketiga yang biru itu, kurva biru, itu dieksam dengan, saya tulis di sini ya. Di sini dieksam dengan C, dia adalah titik belok. Kenapa? Kau bayangkan kamu lagi nyetir mobil. Kamu bayangkan kamu lagi nyetir mobil. Di sini itu kamu lagi belok ke kanan nih. Ini mobilnya gini ya. Kamu geraknya ke sana. Kamu ini lagi nyetir mobil, ini beloknya ke kanan. Tapi di titik ini kamu harus banting setir ke kiri. Makanya kita sebut di sana titik belok. Titik ketika kamu harus berbelok dari belok kiri berubah menjadi belok kanan. Atau belok kanan berubah jadi belok kiri. Nah, titik belok itu didefinisikan ketika terjadi perubahan kecekungan. Terjadi perubahan kecekungan. Hati-hati, terjadi perubahan kecekungan. Kalau di SMA kadang-kadang diajarkan gini. Nah, untuk mencari titik belok itu gampang. Kamu cari C sehingga F double aksen C 9,0. Maka C ini kita sebut titik belok. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Salah besar. Salah besar. Contohnya apa? Contohnya saya ambil X sama dengan 0 untuk Fx sama dengan X pangkat 4. Fx sama dengan X pangkat 4 kan gini. Kalau kamu lihat pakai mobil, ini itu saya jalan dari sini ke sini, maka dia tidak pernah berubah dari belok kiri menjadi belok kanan. Tidak pernah. Artinya dia kecekungannya selalu, ya pada akhirnya kan kayak gini nih. Dia selalu cekung ke atas di mana-mana. Cekung ke atas di mana-mana. Kalau kamu lihat juga turunannya adalah apa? Turunan keduanya itu diberikan oleh apa? Turunan keduanya itu diberikan oleh 4x pangkat 3, 12x kuadrat. 12x kuadrat gimana? Tandanya. 12x kuadrat positif, positif. Apa artinya positif, positif? Artinya cekung ke atas dan cekung ke atas. Berarti cekung ke atas pada min tak hingga 0 dan 0 metak hingga. Tapi di 0 itu turunan keduanya sebenarnya 0. Tapi bukan titik belok. Kamu lihat. Hati-hati ya. Jangan sampai kamu berpikir kalau turunan kedua di titik itu sebenarnya 0, pasti dia titik belok. Tidak. Titik belok itu harus ada terjadi perubahan kecekungan. Dari cekung ke atas ke cekung ke bawah. Contohnya adalah ini. Tentukan seluruh kecekungan dan titik infleksi dari fungsi ini. Fx adalah x pangkat 3 min 12x tambah 3. Maka turunan pertama adalah ini, turunan kedua adalah 6x. Saya cari gambar diagram untuk f double aksen. Hanya dia berubah tanda di mana? 6x, x 90. Di sini, maka dia berubah tanda hanya di 0. Di sini adalah negatif, ini adalah positif. Tahu dari mana, Pak? Ya tinggal saya masukin ke turunan keduanya, kamu ambil aja cek minus 1. Ketika minus 1 kan minus 6, jadi negatif. Ketika plus 1, dia adalah plus 6, jadi positif. Apa artinya negatif? Jangan lupa, ini turunan. Berarti dia akan cekung ke bawah. Kalau positif, akan cekung ke atas. Oke ya, terjadi perubahan kecekungan dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Ini yang kita sebut titik belok. Titik belok. Oke ya, jadi titik X 9,0 adalah titik belok. Jangan lupa kesimpulan, F cekung ke atas pada saat 0 tak hingga, cekung ke bawah pada saat min tak hingga 9,0. Pertanyaan sampai sini tentang kecekungan? Pak. Siapa namanya, Nona? Farah, Pak. Farah Nabila Torres, pertanyaan. Ya. Kemana tadi substitusi untuk cari kecekungan itu, Pak? Maaf, sekali lagi kurang jelas, Farah, gimana? Untuk titik yang dengan itu, Pak, di substitusi. Untuk apa? Yang jalan kecekungan di turunan kedua sama dengan 0 itu. Oh, kamu mau mencari titik belok? Iya, titik belok itu substitusinya kemana, Pak? Untuk mencari titik belok, kamu harus cari kecekungannya dulu. Apakah dia di titik itu berubah kecekungan apa enggak? Tinggal lihat diagram tanda dari F double aksennya, Farah Nabila Torres.
Kan F double aksennya apa? F double aksen X sama dengan 6X. Dia berubah tanda di mana? Farah Nabila Torres. F double aksennya 6X. Dia kapan berubah tanda? Di X sama 0. X sama dengan 0. Kalau X lebih besar dari 0 gimana? Positif, negatif? Positif. Positif. Kalau Kujang, negatif ya. Kalau saya gambar akibatnya apa? Positif itu cekung ke atas, negatif itu cekung ke bawah. Jadi apakah ada perubahan kecekungan? Ada. Oh, ada. Ya udah, jadi X sama dengan 0 adalah titik belok. Karena terjadi perubahan kecekungan. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi, yang paling bagus adalah ini. F double aksen C sama dengan 0 ini adalah bukan titik belok, tapi saya sebutkan calon titik belok. Sama seperti tadi ya, calon titik ekstrim, calon titik ekstrim. Maka F double aksen C sama dengan 0 itu saya sebutkan C-nya itu adalah apa? Saya sebutkan C-nya itu adalah calon titik belok, bukan titik belok loh ya, bukan. Tapi saya sebutkan calon titik belok. Bisa jadi titik belok, bisa jadi tidak. Bagaimana cara mengetesnya, Pak? Saya lihat kecekungan di kiri dan kanan dari fungsi itu. Apakah dia berubah kecekungannya? Kalau berubah, maka dia adalah titik belok. Gitu ya, kalau tidak berubah ya bukan. Oke ya? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, ini untuk penentuan ekstrim lokal. Kalau tadi pakai turunan pertama, yang ini ya. Nah, ini kan pakai turunan pertama, tes turunan pertama. Kalau kanannya naik, bawahnya kirinya turun, kirinya naik, kanannya turun, maka dia maksimum lokal. Kalau kirinya turun, kanannya naik, berarti dia maksimum lokal. Itu ya tes turunan pertama untuk lihat apakah dia ekstrim dia ekstrim minimum atau ekstrim maksimum. Tapi ada juga yang kita sebut tes turunan kedua. Ini juga kamu sudah dapat di SMA ya. Caranya gimana? Cari dulu titik stasioner ya. Titik stasioner adalah -2 dan 2. Misalkan ini, tentukan titik di mana terjadi titik ekstrim lokal. Titik ekstrim lokal. Ketika saya mau ngomongin titik ekstrim lokal, ini tidak ada ujung intervalnya dan dia tidak punya tempat titik ekstrim lokal. Oke ya. Dia tidak punya ujung interval. Dia tidak punya mungkin kurang bagus ya. Calon titik ekstrim lokal, maka tidak punya polinom, tidak ada titik singular, selalu tes gini, tidak ada ujung selang. Ujung selang bisa jadi titik ekstrim lokal ya. Tidak ada ujung selang, maka tinggal satu lagi, 3 titik stasioner. Stasioner apa? F aksen X sama dengan ini. Jadi kapan ini sama dengan 0? Kalau X-nya sama dengan -2 dan X sama dengan 2. Oke ya. Pertanyaannya, ini titik stasionernya apakah maksimum, minimum, atau bukan maksimum, bukan minimum? Saya cari pakai turunan keduanya. Turunan keduanya apa? Turunan kedua di -2 adalah -12. Sehingga -2 adalah lokal maksimum. Di 2 itu adalah 12. Maka dia adalah lokal minimum. Kenapa? Seolah-olah gini. Kalau dia misalkan di 2 ya, ketika X sama dengan 2, dia turunannya sama dengan 0. Kalau turunannya sama dengan 0 berarti gini dong. Di sini. Turunannya sama dengan 0. Tapi dia apa? F double aksen 2 itu adalah 12. Oh, berarti F double aksen 12. Berarti harus gini dong. Jadi pasti dia secara lokal, dia adalah minimum lokal. Kenapa? Karena kan positif. Kalau positif itu dia akan cekung ke atas. Kalau cekung ke atas, pasti di titik itu dia akan punya nilai minimum lokal. Ini nih, lokal minimum. Dengan cara yang sama, di X sama -2 gimana? Sama saja, di -2 kan kemiringannya 0. Berarti dia harus gini, kemiringannya harus 0. Tapi begitu kemiringannya 0, kecekungannya gimana? Kecekungannya itu harus, kemiringan harus 0. Kecekungannya harus apa? Kecekungannya harus -12. Cekung ke bawah. Jadi di sini pasti nilai maksimum, lokal maksimum. Oke ya, ini pakai tes turunan kedua. Jadi fleksibel. Kamu mau pakai turunan kedua atau pakai tes turunan pertama, terserah kamu. Kalau tes turunan pertama cukup, ya kenapa harus pakai tes turunan kedua? Gitu ya.
Tapi nanti ada kasus-kasus ketika kamu, aduh saya malas pakai tes turunan pertama. Kenapa? Karena nanti untuk mencari tanda F aksen itu susah nanti. Ada kasus-kasus seperti itu ya. Jadi saya cari tes turunan kedua aja. Cari turunan keduanya, tinggal substitusi. Nggak usah cari daerah kan turunan kedua itu. Nggak usah kamu cari daerah. Tinggal kamu cari turunan kedua di titik itu positif atau negatif. Tapi jangan lupa, dia harus titik stasioner dulu loh ya. F aksen di titik C-nya itu harus 90 dulu. Kalau nggak bisa. Pak, gimana kalau F double aksennya 90? Tidak bisa kita tarik kesimpulan. F double aksen 90 tidak bisa kita tarik kesimpulan. Contohnya apa? Contohnya X pangkat 3 di X 90 dan X pangkat 4 di X sama dengan 0. Ya, dia tidak bisa saya tarik kesimpulan. Dua-duanya di titik X 90 dia mempunyai turunan keduanya 90, tapi satu maksimum satu minimum, satu bukan maksimum atau minimum. Oke ya. Sorry, ada pertanyaan untuk uji turunan kedua? Pak, yang tadi sama dengan 0 tidak bisa apa-apa. Kurang kedengar. Kalau ini F double aksen. Ini apa sih? Ini tuh. Kalau F double aksennya, F double aksen C sama dengan 0, tidak bisa ditarik kesimpulan. Meta Clarissa Budi Sarwono. Kalau ini kan kalau F aksen C lebih besar dari 0, kurang maksimum lokal. Lebih besar minimum lokal. Kalau sama dengan 0, tidak bisa ditarik kesimpulan. Tidak bisa ditarik kesimpulan. Contohnya untuk fx 9x pangkat 3 dan fx 9x pangkat 4. Dua-duanya sebenarnya 0 turunan keduanya di titik 0. Tapi satu minimum, satu bukan maksimum dan bukan minimum. Gitu, Meta Clarissa? Oke, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, terakhir. Bagaimana untuk mencari ekstrim global pada daerah yang bukan interval tutup, tapi juga bukan interval terbatas? Yes. Contohnya adalah ini. Tentukan titik tempat terjadinya ekstrim global dari fx 9x pangkat 3 min 12x tambah. Tapi sekarang saya punya ini bukan interval tutup, juga intervalnya tak hingga. Bagaimana saya bisa mencari ekstrim globalnya? Mudah. Sama seperti tadi, perhatikan bahwa ini adalah selang buka, jadi tidak punya ujung selang. Selalu dicek tiga-tiganya, calon titik ekstrim. Tidak ada titik singular, karena ini polinom. Titik stasionernya apa? Cari turunannya ketika sama dengan 0 adalah X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 2. Minus 2 tidak masuk. Kenapa X sama dengan minus 2 tidak masuk? Ya selangnya 0 tak hingga lah. Selangnya 0 tak hingga. Jadi yang saya perhatikan dari 0, ini yang saya lihat dari mana? Saya lihat dari 0 sampai ke tak hingga. Oke ya. Kalau kamu lihat di sini, gimana cara melihat bagaimana saya bisa menyimpulkan D2 itu dia punya global minimum? Coba, ide. Bagaimana saya bisa melihat bahwa 2 itu pasti global minimum? Dia yang paling rendah di mana-mana. Saya hanya lihat pada interval ini ya, 0 sampai tak hingga. Dari interval 0, biru. Dari interval 0 sampai interval tak hingga. Ini dia turun di sini, ini naik di sini. Bagaimana saya bisa tahu dia adalah punya minimum untuk seluruh selang ini, minimumnya hanya terjadi di 2. Taunya dari mana ya? Masih bingung. Kan gini, ini 0, ini 2, ini tak hingga, kan dia turun. Udah gitu dia naik, pasti minimumnya di sini lah, di mana lagi? Dan ini minimum untuk seluruh interval loh ya. Minimum. Pertanyaannya maksimumnya ada nggak? Enggak. Karena kalau tak hingga itu dia sampai tak hingga, nggak punya maksimum. Loh Pak, ini mungkin nggak jadi maksimum lokal di 0? Tidak, 0 itu nggak termasuk. Ya lokal bisa, tapi global tidak bisa. Lokal bisa, tapi ini juga nggak bisa lokal juga. Kenapa? Karena 0-nya nggak masuk, karena 0 buka. Kalau 0-nya tutup, dia bisa maksimum lokal. Tapi globalnya nggak ada. Oke ya, jadi gimana Pak bisa saya mencari dia menjadi minimum global atau maksimum global kalau selangnya itu pada selang yang tidak tutup atau tidak terbatas? Saya harus melihat tandanya. Kalau kamu lihat yang sebelumnya,
Nih, kamu perlu lihat tanda F aksen nggak di sini? Di contoh 2, menentukan nilai maksimum minimum. Tidak perlu saya lihat tandanya. F aksen itu tidak perlu saya lihat tandanya. Tentukan nilai maksimum minimum dari 5 min X kuadrat pada interval ini, tidak perlu saya lihat tandanya. F aksen maksudnya ya, F aksen. Tapi untuk mencari yang nanti pada akhirnya pada interval yang kamu harus cari tahu gambarnya. Cari tahu gambarnya. Dalam hal ini diagram untuk F aksen. Kalau dia turun udah gitu naik dan ini naik terus sampai taki nggak, ya pasti nggak punya maksimum global. Tapi dia punya turun naik, pasti dia ini di sini adalah minimum global. Gitu ya, ada yang mau kamu tanyakan? Tidak lah ya. Oke ya. Nah, sekarang kamu coba kerjakan latihan kuis lah ya, kuis. Tapi kamu jangan lupa ya, kuis itu kamu harus bisa sampai kamu mengerti. Jangan kamu diskusi dengan teman kamu, udah gitu kamu tidak mengerti. Waduh. Paling jelek itu apa? 2 menit terakhir. 2 menit terakhir. Ada 4 jenis orang, nah, ada 4 jenis orang. 1, orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Wah, itu bagus sekali. Oke ya. Orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Wah, itu bagus. Karena dia menyadari bahwa saya nggak ngerti ini, saya nggak ngerti ini. Ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Wah, itu luar biasa. Orang yang rendah hati. Orang yang, bukan orang yang rendah hati ya, tapi dia tidak tahu, oh ternyata saya bisa ya. Ternyata saya bisa matematika ini. Tidak tahu bahwa dirinya tahu. Tapi yang paling jelek apa, nak? Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dan kamu baru tahu bahwa kamu itu tidak tahu, bahwa diri kamu itu tidak tahu ketika kamu ujian. Kenapa? Karena kamu selalu mengandalkan teman-teman kamu. Hati-hati ya, hati-hati. Ketika kamu melihat pekerjaan teman-teman kamu, ya boleh untuk yang kuis ini boleh ya, boleh. Tapi menurut ya jangan dilihat lah. Tapi diskusi boleh, Tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kamu mengerti sehingga waktu ujian kamu tidak salah lagi, gitu ya. Menurut saya itu harus hati-hati sekali. Jangan sampai kamu menjadi orang yang tidak tahu bahwa kamu itu sebenarnya tidak tahu. Karena kamu nggak pernah tahu. Karena kamu merasa oke-oke saja. Karena dari hasil diskusi dengan teman-teman kamu, dari hasil lihat dari pekerjaan teman kamu, ya kamu seolah-olah mengerti. Tapi kamu nggak pernah ngerjain sendiri. Artinya kamu belum mengerti. Pada akhirnya ketika kamu pengen mengerti matematika ini, kamu harus mengerjakan sendiri. Ada waktunya untuk kamu diskusi, ada waktunya untuk harus kamu mengerjakan sendiri. Makanya kalau kamu ingat, apa artinya 4 SKS yang kamu punya? 4 SKS belajar dengan saya, 4 SKS kamu belajar mandiri, 4 SKS kamu belajar dengan teman yang lebih tahu sedikit dari kamu. Lebih tahu dari kamu. Yaitu, kamu perlu punya waktu untuk kamu diskusi dengan teman, tapi juga kamu harus punya waktu untuk belajar mandiri. Kalau tidak, yaitu kamu menjadi orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Berbahaya sekali. Terakhirnya kamu ngomongin, oh gini Pak, itu waktu setelah ujian selesai. Berbahaya sekali. Oke ya, silakan dikerjakan kuisnya. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa isi presensi. Terima kasih ya. Diskusi boleh. Tapi jangan sampai kamu tidak mengerti apa yang kamu tulis. Diskusi boleh. Oke ya. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaan? Ya maaf, aduh. Farah Nabila Torres, pertanyaan. Afina, pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, jangan lupa isi presensi. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih.